Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pencatatan transaksi kartu kredit. Kartu kredit sendiri adalah instrumen pembayaran pengganti uang tunai yang diterbitkan oleh bank yang dapat digunakan untuk pembayaran transaksi barang atau jasa dan dapat digunakan untuk penarikan tunai. Pemegang kartu kredit atau yang disebut dengan card holder dapat melakukan pembayaran kepada pihak-pihak tertentu dengan menggunakan kartu kredit sampai batas pagu kredit tertentu. Pagu maksudnya adalah batasan kredit yang dapat digunakan oleh card holder. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama, mekanisme transaksi dengan menggunakan kartu kredit. Yang kedua, mencatat transaksi kartu kredit. Kita akan masuk pada subbab yang pertama, yaitu mekanisme transaksi penggunaan kartu kredit. Untuk memiliki kartu kredit, seorang calon card holder harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada bank penerbit atau yang disebut dengan issuer. Biasanya, calon pemegang kartu atau card holder akan di-screening datanya. Kemudian akan ditentukan layak tidaknya dia menjadi seorang card holder. Pada saat pembukaan, calon card holder diwajibkan membayarkan annual fee. Annual fee di sini merupakan biaya keanggotaan yang harus dibayarkan para card holder setiap tahunnya. Besaran annual fee berbeda besarnya di setiap bank. Card holder selanjutnya akan dikenakan beban bunga atas setiap transaksi yang terjadi menggunakan kartu kredit. Biasanya, besaran bunga juga berbeda antara transaksi pembelanjaan dengan transaksi tarik tunai. Berikut kita akan melihat mekanisme penggunaan kartu kredit untuk pembelanjaan di merchant. Pada transaksi kali ini, ada 3 pihak yang ikut berperan dalam penggunaan kartu kredit untuk pembelanjaan di merchant. Yang pertama adalah bank penerbit atau issuer. Yang kedua adalah merchant atau toko-toko yang bekerja sama dengan bank. Yang ketiga adalah card holder atau nasabah pemegang kartu kredit. Mekanisme yang pertama, biasanya bank penerbit dan merchant melakukan kerjasama untuk beberapa transaksi. Kita bisa lihat keterangannya pada slide selanjutnya. Di kegiatan yang pertama, biasanya bank penerbit kartu kredit dengan merchant atau toko-toko yang ditunjuk oleh bank melakukan perjanjian antara issuer dengan pihak merchant agar nasabah pemegang kartu kredit yang diterbitkan bisa berbelanja menggunakan kartu kredit di merchant-merchant tertentu. Kegiatan yang kedua adalah pengajuan kartu kredit oleh nasabah kepada bank. Kemudian bank menyetujui pengajuan yang diajukan oleh nasabah tersebut. Dan card holder setuju dengan segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank. Kegiatan yang ketiga pada mekanisme penggunaan kartu kredit adalah card holder menggunakan kartu kreditnya untuk berbelanja di merchant yang bekerja sama dengan bank penerbit kartu kredit. Kegiatan yang keempat ini adalah merchant memberikan barang atau jasa kepada card holder karena card holder telah membelinya dan menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran yang sah. Selanjutnya,
setelah adanya transaksi yang dilakukan oleh cardholder dengan merchant akan mengirimkan tagihan kepada bank penerbit kartu kredit. Tagihan ini muncul karena adanya transaksi yang dilakukan oleh cardholder ke merchant yang dituju. Kemudian, kegiatan yang keenam, bank akan mengirimkan tagihan kepada cardholder atas transaksi yang terjadi pada kegiatan nomor 3 dan 4. Selanjutnya, setelah adanya tagihan yang dikirimkan oleh bank kepada cardholder akan melakukan pembayaran kepada bank penerbit kartu kredit. Yang terakhir, bank penerbit akan membayarkan sejumlah tertentu kepada merchant atas transaksi yang telah dilakukan oleh cardholder dan telah dibayarkan oleh cardholder. Biasanya, bank akan menentukan besaran komisi kepada merchant. Inilah mekanisme yang akan terjadi untuk penggunaan kartu kredit pada saat membelanjakannya di merchant yang telah ditunjuk atau yang telah bekerja sama dengan bank penerbit kartu kredit. Kita akan membahas subbab yang kedua, yaitu mencatat transaksi kartu kredit. Untuk lebih memahaminya, kita akan langsung menuju pada contoh soal. Untuk contoh kasus kali ini, Bank Truman, cabang Jakarta, menerbitkan kartu kredit untuk RAS dengan pagu kredit sebesar 5 juta rupiah, dengan suku bunga sebesar 21% per tahun. RAS dapat melakukan transaksi pembelian dengan merchant tertentu dengan menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran. Bank Truman bekerja sama dengan Matahari Department Store. Artinya, merchant tersebut dapat menerima pembayaran dengan kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank Truman. Sehubungan dengan kartu kredit tersebut, terjadi transaksi sebagai berikut. Transaksi terkait kartu kredit pada tanggal 13 Juli 2020, RAS membeli barang dari Matahari Department Store seharga Rp2.400.000 dan dibayar menggunakan kartu kredit. Merchant mencatat nama dan nomor pemegang kartu kredit dan RAS menandatangani formulir yang disediakan oleh merchant tersebut. Tanggal 16 Juli 2020, Matahari Department Store mengirimkan formulir yang telah ditandatangani RAS ke Bank Truman sebagai tagihan. Kemudian, tanggal 31 Juli 2020, RAS melakukan pembayaran pada Bank Truman. Akibat dari transaksi yang terjadi, yang telah disebutkan sebelumnya, maka akan ada fasilitas kredit dari Bank Truman yang belum digunakan setelah tanggal 13 Juli 2020 senilai Rp2.600.000. Hasil ini didapatkan dari pemberian pagu kredit sebesar Rp5 juta dikurangi dengan penggunaan yang dilakukan yang terjadi transaksinya menggunakan kartu kredit sebesar Rp2.400.000.
dengan catatan belum memperhitungkan annual fee. Yang kedua, akibatnya adalah utang RAS kepada Bank Truman sejak tanggal 16 Juli 2020 yaitu sebesar Rp2.400.000 karena RAS telah menggunakan kartu kreditnya untuk berbelanja di merchant yang bekerja sama dengan Bank Truman yaitu Matahari Department Store sebesar Rp2.400.000. Dikenakan bunga sebesar 21% per tahun. Yang ketiga, akibat dari transaksi yang terjadi adalah jumlah yang harus dibayar RAS pada tanggal 31 Juli 2020 dihitung sebagai berikut. Pokok pinjaman ini timbul karena RAS telah menggunakan kartu kreditnya berbelanja di Matahari Department Store sebesar Rp2.400.000. Karena adanya transaksi yang terjadi dengan menggunakan kartu kredit, maka RAS akan dikenakan bunga sebesar 21%. Cara menghitungnya adalah Rp2.400.000 yang merupakan pokok pinjaman dikalikan 15/360. 15 ini adalah hitungannya 15 hari. Sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai tanggal pembayaran 31 Juli 2020. Tanggal 16 Juli merupakan tanggal pengiriman tagihan dari Matahari Department Store ke Bank Truman. Kemudian 360 ini merupakan hitungan hari dalam 1 tahun. Banyaknya hari dalam 1 tahun. Kemudian dikalikan bunga per tahunnya 21%. Hasilnya didapat yaitu Rp21.000. Kemudian jumlah yang harus dibayarkan RAS secara seluruhnya yaitu pokok pinjaman ditambah dengan bunga. Hasilnya adalah Rp2.421.000. Berarti RAS harus membayarkan kepada Bank Truman sebesar Rp2.421.000. Yang keempat, akibat dari transaksi yang terjadi adalah fasilitas kredit RAS dari Bank Truman sejak tanggal 31 Juli 2020. Ini adalah hari di mana setelah RAS membayarkan tagihannya kepada Bank Truman akan kembali pada jumlah fasilitas kredit semula yaitu sebesar Rp5 juta. Jadi, maksudnya ketika RAS telah membayarkan utangnya atas transaksi yang terjadi sebesar Rp2.421.000 kepada Bank Truman, maka fasilitas kredit RAS dari Bank Truman di kartu kreditnya akan kembali seperti pagu kredit yang diberikan di awal yaitu sebesar Rp5 juta. Perlu diketahui, pencatatan kartu kredit ini dilakukan pada saat penerbitan kartu kredit, 2. Pembayaran kepada merchant, 3. Pembayaran dari card holder. Jadi semua yang mencatat adalah pihak bank. Kita akan perhatikan terlebih dahulu pada saat terjadi penerbitan kartu kredit. Bagaimana bank akan mencatat kejadian ini pada jurnal. Penerbitan kartu kredit merupakan transaksi bersyarat sehingga setiap terjadi penerbitan harus dicatat sebagai kewajiban kontingen. Kewajiban kontingen maksudnya adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu. Nah, kemudian pada rekening administratif akan dicatatkan di sisi kredit yaitu RAR KK yang diterbitkan. KK di sini maksudnya adalah kartu kredit. Kita lihat contohnya.
Pada tanggal 5 Juli 2020, Bank Truman menerbitkan kartu kredit atas nama Ras. Pagu kredit sebesar 5 juta rupiah dengan suku bunga sebesar 21% per tahun. Kemudian Ras dibebani annual fee sebesar Rp100.000 dan diterima oleh Bank Ras berupa tunai. Kita akan lihat bagaimana pencatatannya terlebih dahulu. Yang harus kita catat pertama kali adalah mencatatkan KK yang diterbitkan atau kartu kredit yang diterbitkan dalam bentuk pencatatan tunggal. Artinya ini hanya dimasukkan ke dalam jurnal sementara. Pada tanggal 5 Juli 2020, kita akan mencatatkan rekening atau akun RAR KK yang diterbitkan. Rekening administratif rupiah kartu kredit yang diterbitkan di sisi kredit sebesar 5 juta rupiah. Ini sesuai dengan pagu kredit yang diberikan oleh Bank Truman kepada Ras sebagai pemegang kartu kredit atau card holder. Yang kedua, yang harus dicatat oleh Bank Truman adalah mencatat iuran tahunan yang diterima secara tunai. Pencatatannya terjadi pada Jurnal Umum Tetap pada tanggal 5 Juli dengan mendebet akun atau rekening kas sebesar 100.000 dan mengkredit akun atau rekening pendapatan iuran tahunan kartu kredit sebesar Rp100.000. Rekening administratif rupiah KK yang diterbitkan akan didebet dengan jumlah fasilitas kredit yang digunakan dan telah ditagih oleh pihak merchant. Kemudian akan dikredit kembali dengan jumlah yang dibayar oleh card holder. Maksudnya, pada saat card holder menggunakan kartu kreditnya untuk bertransaksi, maka bank akan mencatatnya di sisi debit. Artinya, pagu kredit yang diberikan di awal berkurang dengan adanya transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Tapi pada saat card holder telah membayarkan tagihannya tersebut kepada bank, maka akan dikredit kembali dengan jumlah yang telah dibayarkan card holder. Dalam kasus ini tadi, Ras telah menggunakan kartu kreditnya untuk bertransaksi di Matahari Department Store sebesar Rp2.400.000. Berarti pihak bank, yaitu Bank Truman, akan mendebetkan RAR KK yang diterbitkan sejumlah yang sama yang digunakan oleh Trust, yaitu Rp2.400.000. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2020 Ras telah membayarkan tagihannya sebesar Rp2.400.000 kepada Bank Truman. Maka karena fasilitas kredit akan dikreditkan kembali dengan jumlah yang telah Ras bayarkan sebesar Rp2.400.000. Pencatatan yang kedua yang harus kita lakukan adalah pembayaran kepada pihak merchant. Jumlah bruto yang ditagih pihak merchant kepada bank merupakan jumlah fasilitas kredit yang digunakan oleh card holder. Adapun jumlah bruto yang ditagih pihak penjual menjadi piutang bank kepada card holder. Kemudian akan dicatat di sebelah debit pada rekening atau akun debitur kartu kredit. Pada saat bank melakukan pembayaran kepada pihak merchant, biasanya diperhitungkan komisi untuk keuntungan bank tersebut dan dicatat ke dalam rekening atau akun pendapatan komisi kartu kredit.
kita akan melihat contoh berikut. Tanggal 16 Juli 2020, Matahari Department Store menyetorkan slip pembelian barang atas nama Ras sebesar Rp2.400.000 untuk keuntungan rekening giro dari Matahari Department Store. Bank Truman menghitung komisi sebesar 3%. Pertama, kita akan mencatat, yaitu mengeluarkan jumlah Rp2.400.000 dari rekening administratif kartu kredit yang diterbitkan, karena jumlah tersebut telah digunakan transaksi pembelanjaan barang dan akan dicatat dalam bentuk tunggal. Kita akan mencatatnya pada jurnal umum sementara tanggal 16 Juli 2020 dengan keterangan rekening administratif rupiah kartu kredit yang diterbitkan atau RARKK yang diterbitkan dicatat di sebelah debit karena Ras telah menggunakan kartu kredit ini untuk berbelanja di Matahari Department Store sebesar Rp2.400.000. Kemudian kita akan mencatatkan pembayaran kepada Matahari Department Store sebesar Rp2.328.000. Rincian ini didapatkan dari Rp2.400.000. Nilai ini didapat dari transaksi yang dilakukan Ras dengan menggunakan kartu kredit di Matahari Department Store dikurangi dengan Rp2.400.000 dikali 3%. Rp2.400.000 ini merupakan banyaknya yang digunakan oleh Ras di Matahari Department Store dikalikan 3% ini adalah dari komisi bank. Kita akan mencatatnya pada jurnal umum. Pencatatannya dilakukan di jurnal umum tetap pada tanggal 16 Juli 2020 dengan mendebet akun debitur kartu kredit Ras sebesar Rp2.400.000 dan mengkredit akun giro milik Matahari Department Store sebesar Rp2.328.000. Nilai ini dikurangi dengan komisi untuk bank sebesar 3%. Nah, kita juga akan mengkredit akun pendapatan komisi kartu kredit sebesar Rp72.000. Rp72.000 ini didapatkan dari Rp2.400.000 dikalikan 3%. Untuk penggunaan kartu kredit pada saat berbelanja di merchant-merchant tertentu, yang ketiga yang harus kita catat adalah pembayaran dari card holder. Fasilitas kredit yang telah digunakan oleh card holder dikenakan bunga sejak tanggal penagihan dari pihak merchant kepada bank sampai dengan tanggal dilakukannya pembayaran oleh card holder. Contohnya, tanggal 31 Juli 2020, Ras membayar lunas angsuran kartu kredit untuk bulan Juli 2020, yang mana penagihannya dilakukan oleh Matahari Department Store kepada Bank Truman pada tanggal 16 Juli yang lalu. Nah, jumlah yang harus dibayarkan Ras kepada Bank Truman sendiri terdiri atas yang pertama, pokok pinjamannya. Pokok pinjaman ini muncul karena Ras telah menggunakan kartu kreditnya untuk berbelanja di Matahari Department Store sebesar Rp2.400.000. Jika kalian lupa, kalian bisa melihat kembali contoh soal sebelumnya. Kemudian, Ras dikenakan bunga atas transaksi yang menggunakan kartu kredit.
Bagaimana perhitungan bunganya juga kita telah melakukannya di awal. Kita ulang kembali perhitungan bunganya. Bunga itu didapat dari besar transaksi yang digunakan dikalikan dengan jumlah hari mulai dari penagihan yang dilakukan oleh Matahari Department Store ke Bank Truman sampai hari di mana Trust membayarkan tagihannya kepada Bank Truman. Di sini didapat 15 hari. Nah, 15 hari ini dihitung dari tanggal 16 sampai tanggal 31 Juli. Tanggal 16 ini adalah tanggal di mana Matahari Department Store mengirimkan tagihannya kepada Bank Truman. Sedangkan tanggal 31 Juli adalah tanggal di mana Trust membayarkan semua tagihannya ke Bank Truman. Oke, Rp2.400.000 dikalikan 15 per 360. 360 ini mencerminkan banyaknya hari pada 1 tahun. Kemudian dikalikan bunga per tahunnya sebesar 21%. Maka hasilnya didapat sebesar Rp21.000. Jadi, jumlah yang harus dibayarkan Trust kepada Bank Truman adalah sebesar Rp2.421.000. Ini didapat dari pokok pinjaman ditambahkan dengan bunga. Nah, setelah kita menghitung berapa jumlah yang harus dibayarkan Trust kepada Bank Truman, kita akan mencatatnya satu persatu ke dalam jurnal. Yang pertama yang kita catat adalah pembayaran dari Trust. Pada tanggal 31 Juli 2020, bank akan mendapatkan sejumlah kas. Maka kas ini akan dicatat di sisi debit pada jurnal umum sebesar Rp2.421.000. Kemudian, Bank Truman akan mencatat di sisi kredit akun atau rekening debitur kartu kredit Rush sebesar Rp2.400.000. Kemudian akan mencatatkan lagi di sisi kredit akun atau rekening pendapatan bunga kredit kartu kredit sebesar Rp21.000. Pendapatan bunga ini didapat dari bunga yang dikenakan Trust atas penggunaannya menggunakan kartu kredit. Selanjutnya, kita akan mencatat kembali selaku Bank Truman akan mencatat kembali fasilitas kredit yang telah digunakan dan telah dibayar oleh cardholder, dalam hal ini adalah Rush, ke dalam rekening atau akun administratif kartu kredit yang diterbitkan atau RAR-KK yang diterbitkan dan dicatat dalam bentuk pencatatan tunggal di jurnal umum sementara. Pada tanggal 31 Juli 2020, kita akan mencatatkan RAR-KK yang diterbitkan di sisi kredit sebesar Rp2.400.000. Seperti yang telah disampaikan di awal, ketika seorang cardholder menggunakan kartu kreditnya untuk bertransaksi, maka pihak bank akan mendebet RAR-KK yang diterbitkan. Kemudian, apabila cardholder telah membayarkan tagihannya, maka bank akan kembali mengkredit RAR-KK yang diterbitkan. Sekian pertemuan kali ini, semoga kalian dapat mengerti isi materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.